Hari demi hari telah terlewati, dan selama itu juga Reni merasa sangat bahagia setelah mengetahui kenyataan mengenai Aji dan juga Dea, membuat hubungan Reni dan keduanya makin sangat dekat. Seringkali Aji mengajak mereka sekedar makan malam bareng, atau kadang Aji mengajak Reni untuk makan siang. Seperti yang terjadi malam ini, setelah makan malam berdua, Aji mengajak Reni untuk sekedar menghabiskan malam di anjungan Pantai Losari. Mengenang masa saat pertama kali mereka saling mengenal, Reni memilih untuk duduk di dalam mobil berdua menikmati suasana anjungan yang malam ini cukup ramai. Dan terlihat sesekali mereka saling menoleh, tersirat senyuman kebahagiaan di wajah mereka. Malam ini juga Aji berencana menceritakan ke Reni kejadian yang sebenarnya. Awalnya tiap Aji ingin menyinggung, Reni hanya menggelengkan kepala seakan mengatakan belum saatnya ia mendengarnya. Karena kebahagiaan yang saat ini ia rasakan sudah lebih daripada cukup, Reni tak ingin menghancurkan kebahagiaan ini dengan cerita Aji atau mengetahui kenyataan pahit lainnya. Mungkin batin Reni saat itu. Aji menoleh sesaat mencoba mengatur perasaannya. "Ren," panggil Aji. Reni yang memposisikan duduknya sedikit ke belakang setelah menarik jok, menolehkan kepala, lalu menatap Aji dengan senyuman. "Ya ayah." Reni tak sungkan lagi untuk memanggil Aji dengan panggilan ayah. "Sebenarnya," kata Aji terhenti. Reni menyelah, membuat Aji mengernyit saat sayup-sayup terdengar sebuah lagu di dalam kabin. "Gue suka banget mani lagu," gumam Reni, lalu jemarinya memutar ke kanan volume tap mobil untuk mengeraskan sedikit suaranya. Lagu Surah Cinta untuk Starla. "Kutuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu." Perlahan-lahan Reni bergerak meraih tangan Aji sambil memejamkan mata. Mereka saling menggenggam, menikmati lagu yang masih terputar di tap mobil. Setelah lagu usai, terdengar Reni yang tersengal kemudian berganti dengan suara pelan isakannya. Aji menoleh lalu meraih Reni untuk dipeluk. "Kamu kenapa nangis?" tanya Aji. Reni mendongak, menatap wajah Aji dengan mata berair, lalu menggelengkan kepala menjawab pertanyaan pria itu. Aji menggerakkan tangan kanannya mengusap lembut pipi gadis itu. "Terus, ini bukan air mata ya?" tanyanya. "Lu tahu, saat lu menghilang, saat lu tak memberikan kabar ke gua, tiap kali mendengar lagu ini, gua merasa sedih," jawab Reni mencoba tersenyum dengan mata berair. "Maafkan Aji selama ini sering menyakiti kamu," gumam Aji makin merapatkan pelukannya. "Enggak kok ayah, emang udah jalannya kayak gini," jawab Reni masih tersenyum sambil mendongak menatap wajah Aji. "Bukan sayang." Mendengar panggilan sayang dari Aji, terlihat Reni menggelayut manja di samping Aji. Sepertinya gadis itu tak hentinya merasa malu tiap mendengar panggilan itu. "Kamu kenapa?" lanjut Aji bertanya sambil mengernyit. "Enggak," jawab Reni nyengir, dan sedikit demi sedikit isakannya mulai mereda. "Gitu dong, jangan nangis melulu," kata Aji masih mengusap lembut pipi Reni. "Oh iya, sudah saatnya aku menceritakan ke kamu tentang siapa Mita sebenarnya dan apa yang telah terjadi selama ini, karena aku tak ingin menutup-nutupi lagi ke kamu," ujar Aji sambil menghela nafas. Terlihat Reni melepaskan pelukannya, memposisikan duduknya dengan tegak. "Bentar," kata Reni sambil memperagakan di depan Aji seakan sedang mengatur nafasnya, dan kedua telapak tangannya sedang dalam posisi di depan sejajar dengannya.
Tangannya terlihat bergerak naik turun mengikuti irama nafasnya. Gue pengen persiapin jantung sama hati gue. Ya kali aja cerita lo nyakitin gue. Hehe, gue harus udah siap atas segalanya. Lanjutnya sambil menoleh dan menatap Aji dengan tersenyum. Percaya sama aku, nggak akan nyakitin kamu lagi, ujar Aji membalas senyuman gadis itu. Oke, sekarang cerita aja, gua udah siap kok ya, balas Reni membuat Aji menarik nafas. Jadi gini ceritanya. Perlahan-lahan Aji mulai menceritakan awal mula pertemuan dia dengan Mita. Apa yang ia ceritakan ke Reni sama persis yang ia ceritakan ke Sinta beberapa tahun yang lalu, di mana dulunya Aji menjalin kasih dengan Mita karena sebenarnya Aji lebih awal menyukai Mita sebelum bertemu dengan Reni. Semua Aji ceritakan bagaimana dan sejauh apa hubungannya dengan Mita dan apa yang telah mereka rencanakan dengan matang, namun semuanya hancur ketika kejadian naas itu menimpa Mita. Setelah menutup cerita, Aji menghela nafas. Aji tersadar lalu menoleh ke Reni yang terlihat sudah menitikan air mata. Kok kamu nangis? Tanya Aji sambil mengusap lembut kedua pipi gadis itu. Maafkan Aji kalau udah nyakitin kamu lagi. Reni menggeleng pelan, linangan air matanya tak mampu ia tahan sambil menatap Aji. Ia mencoba tersenyum. Enggak kok ayah, gua nggak sedih karena sakit, tapi gua nangis karena merasa bangga sama lu. Sosok lelaki yang penuh dengan tanggung jawab baik terhadap almarhumah Mita maupun Dea. Iya, karena Dea sudah menjadi bagian dari hidupku sejak saat itu, ujar Aji dengan suara serak. Jadi ayah dan Mita belum pernah menikah? Tanya Reni sambil mengusap air matanya sendiri dan Aji menjawab dengan anggukan pelan. Reni tersenyum. Gua gak tahu lagi mau ngomong apa, Mom Reni. Semua cerita tentang Mita sudah kamu dengar, dan sekarang terserah kamu mau menganggap aku seperti apa, balas Aji bergumam sambil menatap ke depan dengan sesak di dadanya. Reni masih tersenyum menatap wajahnya dari samping. Terserah gua ya, tanya Reni pelan. Aji menoleh lalu mengangguk. Iya, gua mau lu tetap menjadi Aji yang gua kenal, jawab Aji. Reni sambil meraih jemari Aji dan digenggamnya kembali. Menjadi ayah bagi Dea dan juga tetap menjadi kakak yang baik dan bertanggung jawab buat Amel dan Alel. Gumam Reni, jangan pernah ada yang berubah dari lu ya. Karena gue mencintai lu seperti ini, gue mencintai Aji karena ia adalah seorang salesman bumbu masakan yang pekerja keras, mandiri dan juga sangat menyayangi keluarganya. Aji mencoba tersenyum saat mendengarnya. Iya, apalagi ya, gumam Reni sambil berpikir sesaat. Berbeda dengan Aji, di mana ia masih menatap wajah Reni dari samping dengan penuh perasaan, jantungnya berdebar-debar, rasa sayangnya makin besar terhadap gadis itu. Kemudian ia melihat Reni yang masih bergerak mencoba mengeluarkan sebuah kata. Sesaat Aji menarik nafasnya dalam-dalam sebelum bertanya ke Reni. Reni mengernyit lalu menoleh ke dia. Kok pakai minta izin segala sih Ji? Kata Reni bingung. Boleh nggak? Tanya Aji membalas tatapannya. Kan gue jadi malu tau, kata Reni kesal sambil menundukkan wajah di hadapan Aji. Tanpa menjawab, Aji menggerakkan tangannya menyentuh dagu gadis itu. Boleh nggak? Kembali Aji bergumam sangat pelan.
Mata mereka saling bertatapan dan terlihat sesaat Reni memanyunkan mulutnya sangat menggemaskan menurut Aji. Kemudian perlahan-lahan Aji tersenyum dan